Kembali lagi bersama saya Urbanus Mona dalam channel saya Urbanus Mona. Di sini saya akan memberikan penjelasan materi tentang zat dan wujudnya. Nah, di sini saya mewakili kelompok saya, kelompok G, dalam mempresentasikan atau membuat video pembelajaran. Kita masuk pada peta konsep, yaitu materi yang akan saya bahas itu zat dan wujudnya. Nah, di dalam zat dan wujudnya terbagi menjadi tiga, itu massa jenis zat, wujud zat, dan partikel zat. Nah, dalam wujud zat terdapat perubahan wujud zat. Kemudian di dalam partikel zat terdapat susunan dan gerak partikel zat, dan yang berikut gaya tarik antar partikel zat. Sini kita masuk pada pengertian zat. Zat itu merupakan sesuatu yang memiliki massa dan menempati sebuah ruang. Artinya di sini zat itu memiliki yang namanya berat, memiliki yang namanya volume, sehingga ia dapat menempati sebuah ruang, dan ruang itu pasti dalam berbentuk 3 dimensi. Yang berikut wujud zat. Wujud zat ini memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama zat padat. Itu memiliki ciri-ciri bentuknya tetap, volumenya tetap, dan massanya tetap. Contohnya itu seperti pada gambar di layar, batu, kayu, dan besi. Yang kedua zat cair. Zat cair ini memiliki bentuknya berubah sesuai tempatnya. Artinya zat cair jika kita masukkan ke dalam yang memiliki volume tetap dan massa tetap, jika kita masukkan ke dalam suatu botol, tentu saja bentuknya akan berubah ketika kita masukkan ke dalam sebuah gelas. Yang berikut zat gas, memiliki ciri bentuk dan volume berubah sesuai tempatnya, massanya tetap. Contohnya seperti balon, bola, dan semua benda yang diberi gas. Yang berikut perubahan zat. Perubahan zat ini memiliki 2 bentuk, yaitu perubahan secara kimia dan perubahan secara fisika. Nah, kalau perubahan secara kimia ini dia dapat menghasilkan sesuatu atau produk yang baru. Sedangkan perubahan secara fisika ini dia tidak menghasilkan produk. Artinya setelah dalam perubahannya itu dia tidak menghasilkan sesuatu yang baru. Yang berikut kita masuk pada perubahan kimia. Perubahan kimia merupakan perubahan zat yang menghasilkan zat jenis baru, seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, ini pembakaran. Contohnya pembakaran, kita membakar kayu, maka akan menghasilkan zat jenis baru, yaitu arang. Peragian atau fermentasi, ubi, keledai. Yang berikut korosi atau pengkaratan. Ciri-ciri perubahan kimianya, yaitu yang pertama terjadi perubahan warna, yang kedua terjadi perubahan suhu, yang ketiga terjadinya endapan, yang keempat terjadinya pembentukan gas. Pelapukan, misalkan pelapukan tanah. Yang berikut perubahan fisik atau fisika. Perubahan fisika merupakan perubahan yang tidak menghasilkan zat jenis baru. Ciri-cirinya tidak menghasilkan zat baru, dapat kembali ke wujud asalnya. Yang ketiga perubahan wujud, dan yang keempat kelarutan. Yang berikut merupakan fase wujud zat. Perubahan fase wujud zat ini gas, cair, padat. Jadi dari padat ke cair itu melebur atau mencair, sedangkan dari cair ke padat itu membeku, sedangkan dari padat ke gas itu menyublim, sedangkan dari gas ke padat itu mengkristal. Kemudian dari gas ke cair itu mengembun, dari cair ke gas itu menguap.
Yang berikut mencair atau melebur. Merupakan perubahan wujud saat padat menjadi saat cair. Contohnya dari es menjadi cair ketika kita panaskan. Yang berikut membeku, merupakan perubahan wujud dari saat cair menjadi saat padat. Jika kita kita masukkan ke dalam kulkas akan membeku. Mengembun, perubahan wujud gas menjadi cair, itu seperti embun pagi. Menguap, jika kita panaskan air. Menyublim, perubahan warna. Mengkristal. Kemudian berikut partikel saat. Partikel saat merupakan bagian terkecil yang masih memiliki sifat saat tersebut. Ya, partikel saat ini dia memiliki ukuran yang sangat kecil, tapi sifatnya kita dapat mengetahuinya dengan berbagai jenis yang kita lakukan seperti mencicipi. Yang berikut partikel 3 wujud saat. Kita lihat ini gambar partikel dari ketiga wujud saat tersebut. Padatnya memiliki partikel yang sangat rapat, susunan partikelnya sangat rapat, cairnya agak menyebar, sedangkan gas sangat menyebar. Pola teratur dari susunan saat padat disebut kristal. Partikel saat padat. Ciri-cirinya jarak antara partikel berdekatan, letaknya teratur, gaya tarik antar partikel sangat kuat, partikel bergerak di tempat. Artinya dia tidak berpindah-pindah karena susunannya sangat rapat. Yang berikut partikel saat cair. Ciri-cirinya letak partikel agak jauh, letaknya tidak beraturan, gaya tarik lebih lemah dari saat padat, getaran bergeser dari tempatnya. Artinya susunannya tidak terlalu dekat, sehingga jika terjadi getaran maka akan bergeser ke tempat yang lain atau mengalir. Yang berikut partikel saat gas. Ciri-cirinya jarak partikel berjauhan, sangat jauh ya. Yang kedua, letaknya tidak beraturan, gaya tarik sangat lemah, partikel bebas bergerak. Artinya kita tahu sendiri kalau namanya gas pasti dia menyebar ke segala arah. Yang berikut gaya antar partikel saat. Dua macam gaya tarik menarik antar partikel saat, yaitu yang pertama kohesi. Kohesi adalah gaya tarik menarik antar partikel sejenis. Dia hanya bisa menyebabkan gaya tarik antar partikel yang sejenis saja. Contohnya seperti ini pada gambar. Yang berikut adhesi, yaitu gaya tarik menarik antar partikel yang tidak sejenis. Yang berikut meniskus, permukaan saat cair. Meniskus adalah peristiwa melengkungnya permukaan saat cair karena pengaruh gaya adhesi dan kohesi. Meniskus terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama meniskus cekung dan meniskus cembung. Kita lihat contoh pada gambar. Yang berikut kita masuk pada meniskus cekung. Meniskus cekung merupakan perubahan saat cair yang berbentuk cekung. Artinya sesuaikan dengan tempat atau area yang akan dimasukkan saat cair tersebut. Contohnya permukaan air pada pipa kapiler, dia akan berbentuk cekung. Gaya kohesi lebih kecil dari gaya adhesi, akibatnya saat dapat membasahi dinding wadahnya, permukaannya cekung atau meniskus cekung, tetesan tidak membentuk bangunan seperti bola. Meniskus cembung. Meniskus cembung adalah permukaan